Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perlu saya sebutkan identitas saya. Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun. Orang awam, sudah lama berjuang untuk berkodrat ilahi. Hidup berlandaskan hukum Taurat versi Tuhan Yesus, bukan hukum Taurat versi lama. Bersama istri, karena diajar oleh gembala gereja, sejak 1978 sampai sekarang dan akan seterusnya memproteksi diri dari pencemaran rohani. Tidak nonton film bioskop atau sinetron atau telenovela, tidak membaca novel, kisah apapun, tidak nonton tinju, gulat, dan semacamnya. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Saya menerima 1 talenta dari Tuhan, menurut kesanggupan saya. Namun saya tidak mau digolongkan sebagai hamba yang jahat dan malas. Matius 25 ayat 15. Maka saya berdaya upaya mengembangkan 1 talenta itu. Setiap topik bahasan, saya tulis lebih dulu. Kemudian setelah itu baru saya bacakan. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari ingin mendapat kiriman topik yang lain, silakan ketuk tombol subscribe, kemudian tanda bel, serta tanda jempol yang ke atas, dan tanda share. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-56, Selasa 16 Agustus 2022, dengan topik tetap berisiko tidak masuk surga. Bagian kelima, Matius 10:33, yaitu menyangkal Tuhan Yesus. Keselamatan orang Kristen yang kita terima dari Tuhan Yesus yang menggantikan hukuman kita di kayu salib tetap berisiko tidak selamat. Saya temukan ada 9 ayat yang mengatakan demikian. 1. Matius 5:20. Tidak hidup berlandaskan hukum Taurat versi Tuhan Yesus. 2. Roma 8 ayat 3-4. Hidup menurut daging, bukan menurut roh. 3. Matius 3 ayat 10. Tidak bertobat. 4. Matius 7:21. Berseru-seru Tuhan, Tuhan, namun tidak melakukan kehendak Allah Bapa. 5. Matius 10:33. Menyangkal Tuhan Yesus. 6. Matius 25:46. Tidak menyantuni orang miskin dan hina. 7. Ibrani 6 ayat 6. Murtad. 8. Ibrani 10:26. Sengaja berbuat dosa. 9. Wahyu 13 ayat 10. Mengikut antikris. Jika ada orang atau sekelompok orang Kristen yang bersemboyan, sekali selamat tetap selamat, mereka harus menyingkirkan ke-9 ayat yang saya bacakan tadi. Harus disingkirkan itu. Berani menyingkirkan ayat Alkitab. Berani menyingkirkan perkataan sabdanya Tuhan Yesus Kristus. Berani. Ya. Kali ini kita bahas yang kelima saja. Sebab yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sudah kita bahas pada video yang lalu. Dengan target diusahakan 10 menit. Matius 10:33, menyangkal Tuhan Yesus. Kalau orang menyangkal Tuhan Yesus di hadapan manusia, maka Tuhan Yesus akan menyangkal kita ya di hadapan Allah Bapa. Matius 10:33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Sabda Tuhan Yesus di Matius 10 dari ayat 1 sampai berakhir di ayat 42 ini ada di dalam konteks
pengutusan kepada murid-murid beliau untuk memberitakan Injil. Sekarang, saat kita membaca ayat ini, kitalah yang dimaksud murid-murid Tuhan Yesus itu. Bukan yang 12 itu. Yang 12 itu kan sudah meninggal. Sekarang ini kita. Baca itu ya kita ini murid Tuhan Yesus. Kita diutus memberitakan Injil dengan risiko yang maksimal. Bagi kita maksimalnya, yaitu kehilangan nyawa, mati. Namun kita telah dibekali dengan pesan pembelaan Allah yang maksimal pula. Ini risiko belum maksimal. Sebetulnya risiko yang paling maksimal adalah masuk neraka. Tapi ini risiko maksimal di atas muka bumi, yaitu kehilangan nyawa. Ya menurut orang ya, menurut saya juga betul. Saya juga takut kalau disembelih, mati, takut saya. Takut, bukan tidak takut. Omong kosong kalau takut. Saya takut. Omong kosong kalau saya tidak takut. Saya pasti takut. Matius 10:28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ini jaminan Tuhan Yesus. Jangan takut. Tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Berkuasa membunuh tubuh. Tapi tidak bisa membunuh jiwa. Ini jaminannya Tuhan. Jangan takut. Takutlah terutama kepada Dia. Ini karena Tuhan Yesus yang berkata pakai Dia. Kalau kita yang berkata, wis pakai beliau. Takutlah terutama kepada beliau yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Beliau. B-nya besar lagi. Nah ini jaminannya Tuhan. Jadi kita harus takut kepada Allah yang berkuasa membunuh tubuh dan membunuh jiwa. Manusia hanya berkuasa membunuh tubuh saja. Plus tusuk. Dor. Hati. 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi. Di luar kehendak Bapa. Jadi burung pipit itu memang sejak dulu mainannya anak-anak. 2 ekor seduit. 1 duit dulu saya dibelikan burung pipit 25 sen. Burung pipit. Gelatik 50 sen. Waktu saya kelas 1 SD. Begitu murah. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Artinya seekor pun daripada burung pipit yang begitu murah tidak akan jatuh mati kalau bukan kehendak Allah Bapa. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Artinya Tuhan menguasai segala sesuatu. Ya kita tidak bisa hitung rambut, tapi Tuhan bisa hitung rambut. Ini Tuhan menunjukkan kekuasaan beliau di dalam perlindungan kepada kita yang menginjil, memberitakan Injil. 31. Sebab itu. Sebab apa? 1. Yaitu jangan takut. Orang hanya bisa membinasakan tubuh saja. Tidak bisa membinasakan jiwa. Kedua. Burung pipit yang begitu murah tidak jatuh ke bumi. Kalau bukan kehendak Allah Bapa. 3. Rambut kepala kita sudah dihitung. Walaupun saya gondol, beliau tahu ada rambutnya ini. Beliau tahu berapa rambut saya. Ini kan gondol bukan botak. Beda. Sebab itu janganlah kamu takut. Jadi sebab 3 tadi. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya. Burung pipit satu pasar pun, sasar burung tidak bisa menandingi harga kita. Kita ini lebih mahal daripada banyak burung pipit. 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di sorga. Mengakui, diakui juga. Mengakui artinya tidak ingkar. 33. Tetapi barang siapa menyangkal
aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Nah ini, kalau kita menyangkal, enggak kok, saya bukan orang Kristen kok, menyangkal. Pura-pura terus ya masuk di dalam komunitas supaya diakui. Itu menyangkal. Walaupun dengan kata-kata tidak. Tapi dengan gerakan ya sama. Atau kita tidak berani berdoa di depan orang yang agama lain. Kita mau makan di rumah makan tidak berdoa. Nah itu menyangkal. Menyangkal Tuhan Yesus di depan manusia. Takut kehilangan nyawa. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Itu takut. Tuhan Yesus menyuruh kita memberitakan Injil tanpa rasa takut kehilangan nyawa kita. Kehilangan nyawa antara lain ya di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan kita disingkirkan, disqualified. Disingkirkan kita ini. Agamanya apa? Kristen. Sudah. Beda. Dulu jarang orang Kristen bisa masuk jadi pegawai negeri dulu. Sekarang sudah mulai banyak. Agak ya moderat lah. Tuhan Yesus menyuruh kita memberitakan Injil tanpa rasa takut kehilangan nyawa kita. Karena perlindungan Allah kepada seekor burung pipit yang begitu murah harganya, begitu pasti perlindungan beliau. Burung pipit yang murah itu dilindungi begitu pasti, tidak akan jatuh ke bumi kalau bukan karena kehendak Allah Bapa. Apalagi kita ini yang lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita tidak akan mati di saat memberitakan Injil di luar kehendak Allah. Tidak akan mati saat memberitakan Injil. Ya kalau bunuh diri ya mati. Tapi ini di saat konteksnya adalah memberitakan Injil. Jangan takut mati. Mati macam-macam. Tadi sudah saya contohkan. Di dalam pergaulan disingkirkan. Dalam kesempatan-kesempatan apa? Ya kita ya tidak. Ya digusur lah kita. Sudah mengerti, itu mati. Mengenai risiko mati saat memberitakan Injil ini kehilangan nyawa. Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan bahwa jika kita kehilangan nyawa oleh sebab nama Tuhan Yesus, kita akan memperolehnya di dalam kekekalan kelak. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, 38, ia tidak layak bagiku. Ulangi, ayat 38, Matius 10:38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Apa artinya memikul salib? Di dalam konteks ini, artinya jika kita tidak memberitakan Injil oleh karena takut kehilangan nyawa, kita tidak layak menjadi murid beliau. Jika kita tidak memberitakan Injil oleh karena takut kehilangan nyawa, enggak usah deh, nanti aku diginikan, enggak usah beritakan Injil. Kita tidak layak menjadi murid beliau. Ini maksudnya. Ya seperti tadi, di rumah makan enggak berdoa. Itu menyangkal, takut kehilangan nyawa. Takut, ya nanti kalau keluar mungkin mobilnya diberet, dilukai. Itu orang Kristen. Memang dari dulu Tuhan Yesus sudah dibenci. Mereka membenci aku tanpa alasan. Nah itu sudah dari dulu ya sampai sekarang. Ya sampai akan datang. Sampai beliau turun sebagai hakim yang menghakimi. Raja di atas segala raja. Ya orang semua berteriak. Nah itu baru tahu. 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, barang siapa mempertahankan nyawanya, penjelasan saya, dengan apa mempertahankan nyawa? Dengan menyangkal Tuhan Yesus di depan manusia. Bapak Kristen ya? Oh bukan Pak, bukan Pak, menyangkal. Takut, ya ada mungkin situasi itu takut, menyangkal gitu. Allah Tuhan Yesus di sorga akan menyangkal di hadapan Allah Bapa.
Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, jadi misalnya, ya kita kehilangan nyawa, mungkin disembelih, mungkin ditusuk, didor, diracun atau apa. Kalau diracun tidak akan mempan. Kalau kita berdoa, sebelum makan berdoa dulu, tidak mempan. Yakin 100%. Dalam nama Yesus saya makan. Karena Tuhan Yesus ada di sorga, itu yang menjamin firman-Nya. Barang siapa mempertahankan nyawanya dengan menyangkal, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Di kekekalan kita dapat. Kesimpulan, janganlah kita takut kehilangan nyawa saat memberitakan Injil. Topik memberitakan Injil, telah saya ada satu video, entah nomor berapa itu, ada langkah-langkah memberitakan Injil. Kalau pola itu tidak ada di otak kita, kita tidak akan pernah memberitakan Injil. Pola itu ada. Ada salah satu video saya. Langkah-langkah memberitakan Injil. Kedua, contoh dialog. Pernah saya berikan juga. Saya tidak akan membebaskan orang, ya tentu tanya Roh Kudus. Kalau naik pesawat terbang, mau beli tiket, sudah berdoa dulu. Tuhan, kasih di sebelahnya orang yang Tuhan mau pasang, supaya dia mendengar Injil dari saya. Pernah terjadi demikian. Saya lihat wanita, ya pakai kerudung, pakai kacamata, dia terus membaca buku. Dia tidak nengok ke saya. Padahal saya sudah berdoa. Saya takut, tidak yakin bahwa Roh Kudus, ini waduh nanti aku cilaka ini. Tapi saya mau, bukan saya tidak mau. Saya takut kalau terjadi sesuatu. Wah, ini di dalam pesawat. Ketika pesawat terbang sudah hampir sampai di Jakarta, turun sedikit, turun. Dia tanya sama saya, Bapak agama apa? Silakan saya. Berarti dia mau dan siap mendengar Injil dari saya. Tuhan pasang dia di sebelahku untuk mendengar Injil. Saya tidak memanfaatkan, saya tidak percaya Tuhan waktu itu. Minta-minta ampun, saya lain kali tidak akan kasih lolos orang Tuhan. Saya ceritain, tapi pesawat sudah hampir mendarat di Jakarta. Itu tidak benar. Harus tanya, terus laksanakan. Kesimpulan, janganlah kita takut kehilangan nyawa saat memberitakan Injil. 2, janganlah mempertahankan nyawa. Yang takut kehilangan nyawa jadi mempertahankan nyawa dengan menyangkal Tuhan Yesus di depan manusia. Jangan. Karena akan berakibat Tuhan Yesus menyangkal kita di depan Allah Bapa. Kita akan kehilangan nyawa di kekekalan. Kita tidak selamat. Menyangkal pada saat memberitakan Injil, kita tidak selamat. Menyangkal Tuhan Yesus, tidak selamat. Timbul pertanyaan. Jadi sudah selesai itu tadi. Kalau kita kalau kita menyangkal Tuhan Yesus di depan manusia, kita tidak selamat. Selesai. Timbul pertanyaan setelah ini. Apa itu? Lah Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Kok tidak disangkal oleh Tuhan Yesus? Malah diberi kepercayaan menggembalakan domba-dombaku. Domba-dombanya Tuhan Yesus. Yohanes 21 ayat 15-17. Mengapa? Karena ini tidak konsisten Tuhan Yesus. Lama saya berdoa, bagaimana Tuhan Yesus begini kan? Saya tidak mau membawa ceramah atau bahasan ini dengan tidak seizin atau tidak sewewenang pemberian daripada Tuhan. Meyakinkan ini jawabannya. Lama saya menunggu. Ada yang bilang ini Yesus bertindak sebagai imam besar. Kalau sebagai imam besar mesti berlaku adil kepada semua orang.
paling kurang kepada 12 murid ini. Ini kepada Petrus saja. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau tahu hatiku. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali. Akhirnya Tuhan jawab. Jawabnya, itu adalah hak prerogatif Tuhan Yesus. Seperti ada tertulis di Keluaran 33:19. Yang dikutip kembali oleh Rasul Paulus di Roma 9 ayat 15. Aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Dan aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Tidak usah ikut campur kau. Jadi kita tidak bisa mencampuri ini. Sebab tidak ada referensi ayat yang lain yang menjelaskan tentang hal ini. Kan jelas. Menyangkal aku di depan manusia. Petrus menyangkal karena takut. Takut dia. Dia mempertahankan nyawa. Karena itu anak-anak perempuan kecil. Orang Jawa bilang genduk-genduk. Kamu kan pengikutnya orang itu juga. Saya lihat kau kemarin sama-sama dia. Tidak. Kau bicara apa? Petrus takut karena lihat Tuhan Yesus sedang disiksa. Dia takut. Ikut disiksa karena nama Yesus. Nama Tuhan Yesus, dia takut. Dia menyangkal. Sama persis, seharusnya Tuhan Yesus menyangkal Petrus di depan Allah Bapa. Tapi ini setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikubur 3 hari, bangkit kembali, terus makan-makan sama-sama. Waktu makan, Tuhan Yesus tanya 3 kali juga, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali itu juga Tuhan Yesus memberi kepercayaan kepada Petrus. Saya lama mencari ini karena saya bukan teologian. Mungkin teologian dengan cepat bisa tahu ya. Mungkin. Tapi saya tidak pernah ada ide pendapat saya tuangkan ke dalam video ceramah saya. Tidak pernah. Tidak. Semuanya dari ayat. Saya dapatkan ini. Aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Dan aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Namanya ero-erokku. Itu orang Makassar bilang, mau gue. Ini hak prerogatif Tuhan. Kita harus takut dan gentar kepada beliau. Apakah kehendak Tuhan terhadap hidup kita? Sekian bahasan kita. Tuhan Yesus memberkati.